Ya, sekarang saya ingin menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau melihat Golkar yang hari ini mendeklarasikan mendukung Gibran, kemudian melihat pertemuan-pertemuan antara para petinggi partai koalisi, apakah kira-kira ini akan semuanya sepakat setuju dengan nama Gibran mendampingi Prabowo kalau menurut hitung-hitungannya Bang Kodari? Halo, Bang Kodari? Halo, Bang Kodari bisa bergabung bersama kami saat ini? Kedengaran Halo? suara saya sekarang? Ya, kedengeran. Silakan Bang Kodari. Iya, jadi saya kira 90% fix bisa dikatakan bahwa Mas Gibran adalah calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Indikatornya pertama, Mas Gibran sudah muncul di media mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan itu resmi tadi acara Rapimnas. Kemudian juga sudah ada unggahan foto di media sosialnya Bang Zulkifli Hasan ya bersalaman dan mengucapkan Bismillah, begitu yang saya kira ditujukan kepada Mas Gibran. Lalu kemudian juga sudah ada pertemuan dengan Mas Ahaye sepertinya ya, kalau saya tidak salah. Nah, saya meyakini bahwa Partai Golkar tidak mungkin curi start deklarasi kepada Mas Gibran kalau belum ada kesepakatan dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat begitu. Jadi sebetulnya yang diumumkan di Partai Golkar itu sesungguhnya adalah follow up dari pembicaraan dan kesepakatan yang sudah terjadi di antara partai-partai yang mengusung Pak Prabowo Subianto. Dan saya kira tadi dari nada pembicaraan Mas Edi Suparno, lalu kemudian Pak Didik Mukrianto dari Partai Demokrat, semuanya mengindikasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Artinya partai-partai pengusung ini ternyata telah memberikan semacam mandat kepada Pak Prabowo untuk bisa memilih wakil yang terbaik. Poin selanjutnya dari saya adalah bahwa dari koalisi ini, dari sekian banyak pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Pak Didik misalnya, atau Pak Edi, atau teman-teman di TV One, sebetulnya nomor satu dalam koalisi Pak Prabowo ini menurut saya yang dicari adalah titik temu, bukan titik pecah, titik temu. Nah, ini kondisi sangat berbeda dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Mega, di mana posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sangat dominan dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Bahkan bisa maju sendirian sebagai calon presiden dan wakil presiden begitu. Di di Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo tidak bisa maju sendirian. Memang bisa maju dengan salah satu partai misalnya, tetapi ada juga teman-teman partai lain yang tidak kalah besar dari segi ukuran kursi maupun dari segi suara. Dan saya kira itu yang menyebabkan kenapa akhirnya Mas Gibran menjadi jalan tengah bagi partai yang berada di koalisi Indonesia Maju untuk kemudian disepakati menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Soal deklarasi saya kira nanti itu mungkin teknis atau timing atau mau mengurus SKCK barangkali karena ini hari Sabtu, besok hari Minggu mungkin kantor tutup, jadi SKCK mungkin baru tersedia hari Senin. Intinya sih sejauh masih lama, masih tanggal 25, kayaknya teman-teman di Koalisi Indonesia Maju ini dan Pak Prabowo sedang menikmati misteri ya dan perhatian yang sekarang didominasi oleh Pak Prabowo karena dua calon presiden yang lain sudah mengumumkan wakilnya, bahkan sudah mendaftar, sehingga misterinya sudah hilang. Oke. Begitu kira-kira analisanya. Mas Edi, sebelum hari ini kemudian Golkar mengusulkan nama Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo. Kemarin juga Pak Prabowo sempat bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan. Ini apa yang dibahas? Apakah kemudian meminta pendapat bila Gibran yang akan mendampingi Pak Prabowo atau ada nama lain yang justru diusulkan oleh PAN? Kemarin memang pembahasannya lebih kepada saling menginformasikan tentang perkembangan politik, mengingat Bang Zul melakukan pelawatan ke luar negeri bersama Presiden, ada kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan ke Arab Saudi, di mana ya Pak Zul tidak bisa mengikuti secara intens kejadian hari per hari ketika beliau sedang pergi. Jadi itu adalah semacam sesi saling mengupdate satu dengan yang lain.
Nah, tetapi memang tidak dipungkiri bahwa ada pembicaraan juga terkait masalah cawapres. Ya. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Zul kemarin di dalam temu dengan teman-teman media pasca pertemuan dengan Pak Prabowo dan Mas Ahy di kediaman Pak Zul, beliau sudah sampaikan juga bahwa satu, kita PAN dalam hal ini ya kita sepakat untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam mekanisme penentuan cawapres. Dan menurut Pak Zul juga kemarin, ini saya ulangi saja bahwa nama dari cawapres sudah di kantong Pak Prabowo, gitu. Dan kita sebagai partai juga sudah sepakat bahwa Pak Prabowo yang memutuskan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Nah, sehingga dalam hal ini ya kita hanya membutuhkan sebuah forum untuk memformalkan ini. Nanti siapapun yang akan disebut oleh Pak Prabowo sebagai cawapresnya, saya kira kita sudah sepakat dari awal bahwa inilah adalah cawapres yang nanti akan kita usung bersama-sama di 2024 di dalam pilpresnya. Jadi kurang lebih itu pembahasannya. Ada pembahasan teknis lagi, tetapi saya kira itu tidak terlalu penting. Substansinya lebih kepada bagaimana kedua tokoh ini catching up tentang perkembangan dan membahas masalah penetapan cawapres yang memang sudah kita sepakati mekanisme sejak semula. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Didi. Pak Didi, apakah di Demokrat juga demikian? Siapapun yang nanti akan dipilih oleh Pak Prabowo akan mendukung pilihan dari Pak Prabowo tersebut? Atau mungkin Demokrat punya pertimbangan lain? Halo Pak Didi, unmute suaranya kami tidak bisa mendengar, mungkin bisa di-unmute. Baik, terima kasih. Ya, loud and clear, Demokrat sejak dari awal, pada saat pertama kali memutuskan gabung di Koalisi Indonesia Maju, mendukung Pak Prabowo ini, kami sepenuhnya memberikan ruang kepada Pak Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya, meskipun tentu di dalam perjalanannya kami juga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang fundamental dan strategis terkait dengan pemilu 2024 ini. Karena kami concern betul bahwa Pak Prabowo harus menang. Jadi memilih wakil ini bukan hanya sekedar emosional, kemudian ditentukan melalui proses yang panjang dan berbelit-belit gitu. Makanya menyadari bahwa kemenangan ini menjadi tujuan yang paling penting di dalam perjuangan ini, maka memberikan keleluasaan kepada Pak Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya ini adalah salah satu awal dari kemenangan yang kami harapkan. Ya memang agak unik ketika kita bicara Koalisi Indonesia Maju ini bahwa penentuan cawapres hampir disetujui bahwa meskipun partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju ini diberikan ruang untuk memberikan masukan, untuk memberikan usulan, tapi ujungnya adalah diserahkan kepada Prabowo untuk memilih. Beda dengan koalisi-koalisi yang lain di mana pasangan ditentukan oleh ketua umumnya secara mutlak gitu. Nah, inilah mekanisme demokrasi, mekanisme keterbukaan, mekanisme keseriusan yang dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju dan Pak Prabowo untuk memenangkan 2024 ini. Dan lagi-lagi bahwa siapapun nantinya yang dipilih Pak Prabowo, tentu kami meyakini Demokrat dan seluruh anggota koalisi akan all out sepenuhnya memenangkan Pak Prabowo, karena itulah komitmen utuh kami, dan komitmen ini bukan hanya menjelang Pilpres ini, tapi komitmen ini tentu menjadi komitmen besar jika nanti Pak Prabowo mendapatkan mandat oleh rakyat terpilih sebagai presiden. Begitu, Mbak. Baik, kita masih tunggu finalnya nanti siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Kita nikmati dulu misterinya kalau kata Bang Kodari tadi. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Bang Kodari, Mas Didik dan juga Mas Edi sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semua.